Saudara, Hamas menolak segala bentuk perwalian atau pengawasan dari pihak manapun atas Gaza. Apa maksud dari pernyataan itu dan sejauh mana peran Indonesia akan berjalan dalam misi perdamaian di Gaza? Kita bahas bersama dengan Syamsu Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, dan Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Hik, juga Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Hik dulu. Bagaimana memaknai pernyataan dari Hamas menolak segala perwalian atas Gaza? Sebenarnya mungkin penolakan itu sumbernya adalah Board of Peace ini. Karena memang Board of Peace kalau kita lihat dalam resolusi 2803 itu disebut sebagai pemerintahan transisi atau transition administrative. Nah, jadi mungkin itu yang akan ditolak. Terutama sekali penolakan itu apabila ada upaya untuk melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Karena dari pihak Israel mungkin yang dimonitor oleh pihak Hamas bahwa mereka akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza apabila Hamas itu sudah dilucuti persenjataannya. Jadi dalam konteks itu seolah-olah BOP ini menjadi mandat, ya, ada tindakan mandat untuk melakukan pemerintahan sementara. Mungkin ini yang tidak disetujui oleh Hamas, ya, seperti itu. Nah, yang jadi concern adalah karena Indonesia juga kan bersiap akan mengirimkan pasukan, sudah bersiap untuk mengirimkan pasukan jika dibutuhkan. Bagaimana Indonesia harus hati-hati, jangan sampai misalnya kita masuk ke Gaza, tapi malah ada konflik antara antara Israel maupun dengan Hamas. Ini saya barusan mendapat rilis dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa pasukan kita, kalaupun nanti akan ada di Gaza, maka itu harus didasarkan pada mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu ini bukan berarti ingin mendikte Bapak Presiden, ya, karena Bapak Presiden kan baru bertemu dengan Presiden Trump tanggal 19 Februari, tapi ini merupakan pedoman delegasi Indonesia yang saat ini nantinya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, bahwa Indonesia akan baru mau mengirim pasukan kita sepanjang ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, oleh karena itu, di sini pentingnya pemerintah kita untuk pergi ke Dewan Keamanan untuk memastikan bahwa ini harus ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kita tidak inginkan adalah kalau mandat itu dari Board of Peace, ya, tetapi Board of Peace dan kemudian karena Israel ada di Board of Peace, maka suara Israel akan lebih dominan gitu, terutama sekali karena Presiden Trump punya hubungan baik dengan Netanyahu. Nah, tapi yang kita harapkan adalah ini mandat dari PBB. Yang kedua, kita juga sudah mendengar dan tadi sudah disampaikan siapa dari Hamas yang mengatakan kalaupun mau dikirim silahkan, tapi tidak boleh di dalam Gaza. Jadi harus cuma di perbatasan saja. Artinya apa? Yang harus kita kirim ke sana itu sebenarnya kemarin kita dengar tentara pasukan kita yang sudah punya pengalaman di UN, ya, UNIFIL dan lain sebagainya. Tetapi juga kemudian yang penting adalah bukan ZENI menurut saya. Kalau ZENI ada mungkin boleh, tetapi yang penting juga dari infanteri, karena menjaga perbatasan, ya, memastikan bahwa tidak ada serangan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mereka yang dari teritorial. Jadi kalau yang teritorial ini kan biasanya mereka akan menguatkan masyarakat yang ada di sekitar perbatasan itu. Dan ini penting sekali menurut saya kalau memang akan dikirim. Jadi seperti itu. Tadi penting sekali yang disampaikan oleh Prof. Hik bahwa kita harus tahu legal standing kita saat mengirimkan pasukan dan di mana kita harus menempatkan pasukan jika dibutuhkan. Nah, bagaimana DPR mendesak pemerintah atau mendorong pemerintah agar betul-betul saat dikirimkan mandatnya jelas dan tugasnya di mana? Deng Ical. Ya, betul, Mbak. Dan memang catatan kita memang sudah fix bahwa semua yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk pengiriman pasukan itu harus memiliki guidance yang jelas, SOP yang jelas, dan mandat yang jelas. Bahkan kita minta untuk memastikan wilayah kerja
apa saja dalam bentuk teritori dan dalam bentuk segmentasi apa, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan di sana itu, dan kita juga mengirimkan liaison officer ke sana untuk mencoba berkomunikasi dan sesuai dengan survei di lapangan seperti apa yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah katanya dari laporan teman-teman dari TNI itu juga sudah menyampaikan bahwa dari sana sudah ada laporan teknis juga, dan kita sudah menyiapkan pasukan kita di Sentul. Bukan sebenarnya yang dominan tetap adalah Zeni dan Zipur dan medis, tetapi kita juga siap untuk pasukan yang lain atau kualifikasi yang lain. Tetapi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan pihak Hamas, dengan beberapa faksi yang ada di Palestina itu juga penting, karena Palestine Authority juga sudah menyatakan bahwa kalau Indonesia, mereka sangat welcome dan mereka sangat percaya dengan kredibilitas dan dukungan dari Indonesia itu. Tetapi ada satu catatan penting, bahwa mereka tidak diinginkan, atau semua pasukan termasuk Indonesia juga tidak diinginkan berada di wilayah Gaza. Jadi adanya di perbatasan. Bahkan mereka minta untuk kalau memungkinkan Indonesia khusus untuk ditempatkan di daerah yellow line, supaya mereka menjadi garda terdepan untuk mengurangi mobilisasi di luar atau memasuki yellow line tadi. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, bahwa ada aspirasi juga yang akan diolah oleh pemerintah Republik Indonesia ini, sehingga nanti pada saat sebelum berangkat itu sudah clear dan clean apa saja tugasnya, sampai di mana demarkasi yang mereka punya tugas, dan sejauh mana kewenangan atau otoritas situasional yang mereka boleh respon. Oke, singkat saja Prof. Hik, jadi apa yang harus Indonesia sekarang manfaatkan momentumnya agar upaya perdamaian bisa maksimal dilakukan tapi tetap berhati-hati dan sesuai dengan koridor hukum internasional? Ya, yang dapat dimanfaatkan adalah kita tentu mendengar apa yang diinginkan, diharapkan oleh Palestina, Hamas, dan kita sudah mengatakan dalam rilis, saya melihat bahwa Kementerian Luar Negeri akan meminta sebagai persyaratan bahwa otoritas Palestina memang menerima kita. Itu jadi hal yang sangat penting. Dan tentunya ini kan masalahnya yang complicated itu, wilayah Gaza sekarang ini masih dikuasai, dianggap sebagai wilayahnya Israel. Dan Israel mungkin mengatakan bahwa oh ini tidak. Nah, ini yang harus menjadi misi dari Presiden Prabowo ketika bertemu tanggal 19 Februari. Mungkin di situ akan ada pertentangan pemikiran gitu, di mana Israel tentu ingin agar tugasnya adalah tertentu, tapi sementara kita mandatnya tidak mau kalau misalnya kita melakukan perlucutan senjata terhadap Hamas. Karena kalau perlucutan senjata terhadap Hamas itu berarti kita ini sebagai orang yang dipakai tangannya. Kalau bahasa Jawa itu nabok nyilih tangan. Jadi kita Israel mau melucuti senjata tapi menggunakan tentara-tentara kita untuk melakukan hal itu. Itu tidak boleh. Jadi ini sudah clear dari Kementerian Luar Negeri, dari rilisnya, dan ini yang harus kemudian menjadi pedoman ketika Bapak Presiden akan bernegosiasi atau membicarakan masalah ini dengan BOP. Jadi mandatnya harus jelas, tidak dari BOP tapi dari PBB. Dan yang kedua adalah tugasnya di perbatasan, dan tentu untuk memastikan bahwa tadi seperti dan yang mulia Ical mengatakan bahwa menjaga garis kuning dan lain sebagainya, karena di situ seringkali terjadi serangan dari pihak Israel dan Palestina dan Hamas, dan itu dianggap sebagai dimulainya gencatan senjata itu rapuh gitu ya, seperti itu. Clean and clear, jadi harus jelas mandatnya, keselamatan prajurit kita juga harus dijaga, dan di mana wilayah kerjanya itu yang harus dijaminkan. Terima kasih Deng Ical Syamsur-Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB. Terima kasih Prof. Hik, Profesor Hikmahanto Yuwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam.